Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya berharap saudara-saudara senantiasa sehat dalam masing-masing menjalani kehidupan dan tanggung jawab panggilan yang Tuhan karuniakan. Hari ini kita akan merenungkan tema Allah merancang kemerdekaan menjadi sorotan tema dalam seluruh perayaan ibadah-ibadah gereja Raja hari ini. Nah, sebelum kita merenungkan itu lebih jauh, saya ajak kita berdoa, memohon kekuatan kepada Roh Kudus supaya kita boleh merenungkan sabdanya dengan baik. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur boleh berjumpa lagi melalui media ini untuk merenungkan sabdamu. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-22 menjadi bacaan kita hari ini. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Sabda Tuhan berkata demikian. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu pekerjaan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Amin, firman Tuhan. Allah merancang kemerdekaan, itu tema perenungan kita hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan ini secara sederhana, secara seksama, maka kita akan melihat bahwa bacaan kita ini sebenarnya terdiri dari 3 bagian besar. Bagian yang pertama itu ayat 1 sampai ayat yang ke-7, bagian kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-14, dan bagian ketiga itu ayat 15 sampai 22. Nah, pada bagian pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita membaca bagaimana orang Israel di tanah Mesir itu melakukan program keluarga berencana, melakukan program KB. Tapi program keluarga berencana maksudnya berencana untuk memiliki keturunan yang banyak, atau KB dalam arti keluarga banyak atau keluarga besar. Kan keluarga berencana tidak harus berarti anak 2 lebih baik atau 2 anak cukup, kan? Bisa jadi keluarga berencana maksudnya berencana memiliki banyak anak. Itu kan yang terjadi. Itu bisa jadi banyak anak lebih baik lagi dan lebih hebat lagi. Jadi bisa juga maksudnya
mereka melakukan program KB, orang Israel melakukan program KB, keluarga berencana di tanah Mesir, maksudnya keluarga besar, keluarga banyak. Kan kalau misalnya kita catat, kita perhatikan dari 12 anak Yakub dikatakan sudah memiliki 70 keturunan. Kan begitu. Nah, katakanlah dari 12 anaknya Yakub lalu sudah punya 70 keturunan, katakanlah kita bagi rata-rata 70 bagi 12, jadi ada yang punya 5 sampai 6 anak minimal, katakanlah begitu. Nah, tidak sampai di situ saja. Kalau kita memperhatikan ayat 7, kita belajar dikatakan di situ di tanah Mesir orang-orang Israel itu beranak cucu, katakanlah begitu, dan tak terbilang jumlahnya. Bayangkan itu, beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Kan itu, jadi di tanah Mesir orang Israel ini berkeluarga berencana untuk kemudian banyak sekali keturunannya. Coba renungkan ya, jika bacaan kita mengatakan dengan dahsyat berlipat ganda, luar biasa itu ya, pokoknya banyak sampai memenuhi seluruh negeri itu. Jika dalam bahasa umum kita sering mendengar sepertinya orang Israel ini pakai sistem do re mi fa sol, atau kalau dalam bahasa Toraja di kampung saya dulu itu daerah Sukamaju, Malengko, sering orang mengatakan kalau seseorang itu anaknya berentetan, orang bilang dia lagi pakai istilah pare pemburu, pare 66, atau kalau dalam bahasa Toraja di kompok kadai mabatiran. Itu inti kadang-kadang orang jelas katakan. Nah, tidak jelas kalau misalnya kita dari faktor sosial, apa faktor yang kemudian mempengaruhi sehingga orang Israel di tanah Mesir itu cepat berkembang biak. Tidak jelas faktornya. Mengapa mereka cepat begitu berkembang? Tidak ada juga catatan soal karena di Mesir itu cuacanya dingin, makanya, atau di tanah Goshen itu cuacanya dingin, makanya orang Israel cepat berkembang, atau karena di tanah Goshen itu tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan, makanya mereka bisa cepat sekali berkembang. Apa bedanya cuaca di tanah Goshen dengan tanah Mesir secara keseluruhan? Tapi kan yang dicatat berkembang justru cuma di tanah Goshen, di kelompok orang Israel, tidak di Mesir. Jadi bukan alasan cuaca atau bukan alasan karena di Mesir atau di tanah tempat orang Israel hidup itu tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan. Karena itu makanya mereka bisa punya banyak keturunan. Satu-satunya yang bisa menjadi catatan Alkitab yang bisa dipertanggungjawabkan mengapa mereka begitu bisa cepat berkembang di tanah Mesir sebenarnya karena kalau kita mengingat Kejadian 12, janji Allah pada Abraham, pemenuhan janji Allah. Jadi kalau kita bertanya, mengapa orang Israel begitu cepat berkembang di tanah Mesir? Jawabannya sebenarnya karena itu kan pernah dijanjikan Allah sama nenek moyang Israel, yakni Abraham, bahwa Allah akan membuat keturunan mereka menjadi sangat banyak seperti bintang di laut dan seperti pasir di pantai. Kan? Jadi mengapa mereka begitu sangat banyak? Ya karena rancangan Allah begitu. Karena Allah yang merancang, karena Allah yang merencanakan bahwa memang mereka akan menjadi bangsa yang besar. Kan kalau misalnya kita mengingat ya, dari Abraham, kisah Abraham kita ketahui bahwa istrinya dikatakan mandul, artinya tidak punya anak. Tapi kemudian pada akhirnya dia punya Ishak, kan? Lalu kemudian Abraham, Ishak, Yakub keturunan ketiga, lalu melahirkan 12, artinya 4 keturunan. Bayangkan ya, kalau dalam bacaan kita kemudian kita ternyata bisa tahu bahwa dari pribadi yang Allah pilih sebagai pribadi yang mandul, yang tidak punya anak, justru dalam bacaan kita menjadi berlipat ganda dan berkembang luar biasa. Bayangkan bagaimana Tuhan memenuhi janjinya dalam 4 keturunan, kan? Kalau dalam orang Toraja bisa jadi dalam bacaan kita ini sudah ampo salemberannya atau ampo todoannya Abraham yang ada dalam bacaan kita, lalu atau ampo keturunan kelimanya yang sudah sangat berkembang biak dalam penamaan Toraja. Jadi dari proses itu saja bagaimana Abraham yang dipilih dan dijanjikan Allah keturunan, lalu kemudian dalam keturunan keempat, keturunan kelima itu sudah menjadi sangat banyak. Akan sebenarnya kita mengatakan begitu konsistennya Tuhan pada janjinya, kan? Konsisten sekali dia pada apa yang telah dia nyatakan pada miliknya, pada umatnya, pada anaknya, yakni Abraham. Jadi mestinya ini juga menjadi salah satu penguatan awal dulu bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir pada janji Tuhan. Tuhan itu konsisten pada apa yang telah dia sabdakan, dia firmankan, dia janjikan bagi saudara-saudara dan bagi saya. Dia konsisten pada janjinya. Intinya, jalani saja peran dan tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya. Jalani saja peran itu dan biarkan Allah menyatakan segala kedaulatannya atas apa yang telah dia gariskan dan dia rancangkan bagi hidup kita. Jika bukan kita yang mendapat perolehan sabda itu misalnya, kan anak kita. Jika bukan anak kita, ya cucu kita. Jika bukan cucu kita, ya cicit kita. Kalau bukan cicit kita, ya dibawanya lagi. Saya tidak tahu apa istilahnya kalau dibawaan cicit.
intinya grandchildren lah. Katakanlah seperti pokoknya ya mungkin Ampotodon, Amposalemberan atau Mimi Kandore kalau dalam penamaan Toraja kalau misalnya kita mau mengambilnya. Jadi jangan pernah ragu khawatir pada bagaimana Tuhan akan memenuhi janjinya pada kita dan keturunan kita. Itu bisa kita bandingkan dengan Keluaran pasal 20 ya. Engkau akan kubuat menjadi sangat banyak, atau orang yang kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Nah, sederhananya adalah dalam bagian pertama ayat 1 sampai 7 ingin mengatakan begini. Tuhanlah yang menjadi pemeran utama dalam keberadaan Israel menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir. Itu prinsip. Alam yang sama, cuaca yang sama, lingkungan yang sama dengan orang Mesir, tapi karena memiliki Tuhan yang berbeda, maka keberadaan Israel sebagai umat, sebagai manusia juga berbeda. Ini yang harus kita pegang loh. Kita bisa punya pekerjaan yang sama dengan orang lain. Kita bisa punya usaha yang sama dengan orang lain. Kita bisa punya keseharian yang sama dengan orang lain. Tapi karena Tuhan kita berbeda, yakni Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang berbeda itu yang akan memperlakukan, memelihara kita juga berbeda dengan orang-orang lain. Harus kita tahu, harus kita pegang dan simpan baik-baik bahwa di mata Allah kita ini istimewa, sangat spesial. Kita punya hak privilege di mata Allah sebagai umatnya. Kita bisa hidup sama dengan orang lain, hidup bergaul dengan orang lain, tapi kalau Tuhan kita berbeda, percayalah Tuhan juga akan memperlakukan kita berbeda. Jelas sekali itu. Lalu kalau misalnya kita masuk dalam bagian kedua bacaan kita, dari ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, kita sudah tahu bahwa Israel menjadi bangsa yang berlipat ganda karena rancangan Tuhan, karena mereka memiliki Tuhan yang berbeda. Lalu kita melihat bangkitlah seorang raja yang dikatakan bacaan kita tidak mengenal Yusuf. Ayat 8 dalam bacaan kita, dan memiliki ketakutan pada bertambahnya Israel di tanah mereka. Jadi Israel sudah semakin bertambah banyak, dan fenomena bertambah banyak ini membuat Raja Mesir ini ketakutan pada situasi atau fenomena itu. Perhatikan ya, Tuhan merancang Israel menjadi bangsa yang besar. Artinya rancangan ini sebenarnya menjadi berkat bagi Israel. Juga kalau kita memperhatikan bacaan kita dan ayat-ayat, misalnya kejadian pasal 49, 48, dan 50, jumlah bangsa Israel yang banyak ini, kedatangan Israel melalui Yusuf misalnya kan justru menjadi berkat sebenarnya bagi orang Mesir. Dan kenapa kemudian Allah membuat mereka menjadi bangsa yang besar? Itu kan berkat. Bukan hanya bagi Israel, berkat juga bagi Mesir sebenarnya. Itu rancangan Tuhan ya. Perhatikan, Tuhan merancang Israel menjadi bangsa yang besar, itu adalah berkat. Tapi ternyata Raja Mesir melihat rancangan itu justru sebagai beban, dan justru melihatnya sebagai ancaman. Perhatikan ya, Tuhan merancang untuk mendatangkan kebaikan, tapi justru apa yang dirancang Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan bagi Raja Mesir itu sebuah beban dan itu sebuah ancaman kehidupan. Berbeda kan? Pertanyaan saya begini, ada yang pernah suudzon orang bilang, atau berpikiran yang negatif sama Tuhan, berprasangka buruk sama Tuhan? Tuhan merancang kebaikan dengan banyak peristiwa yang Dia perkenankan bagi kita, namun kita justru memandangnya kadang-kadang sebagai ancaman dan beban bagi kehidupan kita. Kalau ada peristiwa yang Tuhan rancang atau peristiwa yang terjadi di sekitar hidup kita, nah itu rancangan Tuhan sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan, tapi kita pandang sebagai ancaman kehidupan, kadang-kadang itu bisa membuat kita salah mengambil keputusan dan salah mengambil tindakan. Ujungnya ya, kalau misalnya kita susun sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa Tuhan memperlakukan kita tidak bagus, murka, dihukum, dan seterusnya, kita bisa negatif thinking sama Tuhan. Keputusan dengan iman kita itu bisa berbahaya loh. Dan ujung dari keputusan iman kita yang berpikir, berprasangka buruk sama Tuhan, bisa ujungnya salah. Dalam bacaan kita jelas itu terjadi. Kan jelas, tidak ada catatan dalam teks bacaan kita di mana Tuhan menjadikan Israel menjadi bangsa yang besar dalam rangka memerangi Mesir dan rakyat Mesir. Tidak ada itu. Itu kan muncul dari pikiran Raja Mesir, bahwa kalau dengan berkembangnya orang Israel ini menjadi ancaman. Tidak ada Tuhan merancang membuat orang Israel menjadi besar untuk memerangi Raja Mesir. Itu pikirannya Raja Mesir. Keputusannya kemudian fatal kan? Keputusannya kemudian kan salah arah. Karena melihat apa yang Tuhan buat itu bukan bagian dari untuk mendatangkan kebaikan, tapi justru lihat sebagai sesuatu yang bermasalah dan ancaman. Tidak ada.
Itu bermasalah. Tidak ada maksud Tuhan membuat orang Israel besar untuk memerangi dan memporak-porandakan Mesir. Tapi tujuannya jelas saya katakan tadi, memenuhi janjinya pada Abraham, membuat keturunannya menjadi sangat banyak. Nah, karena ketakutan Raja Mesir ini atas fenomena pertambahan orang Israel di tanah Gosen itu, dia lalu merancang proyek besar untuk mewaspadai hal tersebut. Saya mau mengatakan di awal atau di bagian ini seperti ini. Ada rancangan Tuhan untuk umatnya, tapi ada juga rancangan Mesir. Jadi ada rancangan Tuhan, ada rancangan Raja Mesir untuk Israel. Sama-sama rancangan bagi pribadi yang sama. Tuhan merancang bagi Israel, lalu Raja Mesir juga merancang bagi Israel. Manakah rancangan yang terlaksana? Saudara-saudara tahu jawabannya. Rancangannya Tuhan kan? Dan ini yang sebenarnya terjadi setiap hari. Dalam rangka mengatasi ketakutan Raja Mesir kan, dia memutuskan proyek di ayat yang ke-11 dalam bacaan kita. Menindas Israel dengan kerja paksa dan mendirikan kota-kota perbekalan untuk kemudian dikerjakan dengan hebat oleh orang-orang Israel di tanah. Itu dari sisi aktivitas. Sangat mungkin kalau kita merenungkan mengapa mereka dipaksa untuk kerja, membuat kota-kota perbekalan, sebenarnya kita bisa menganalisa bahwa agar setiap hari orang Israel itu mengalami kelelahan kan? Sehingga saat mereka kelelahan dan berencana angkat senjata, mana lagi kekuatannya? Bayangkan disuruh bikin kota dan seterusnya. Dengan kerja paksa, mana lagi berpikir untuk mengangkat senjata? Kan jelas karena sudah lelah, gampang sekali dikalahkan. Tenaga sudah habis dalam pekerjaan. Atau sangat mungkin dengan banyaknya proyek yang harus dikerjakan oleh Israel, menjadikan pikiran oleh Israel hanya fokus pada pekerjaan dan tidak memikirkan hal lain. Atau kalau dalam perspektif brainwash, cuci otak, kita bisa mengatakan proses kerja paksa yang luar biasa ini dilakukan sebenarnya bagian dari nasionalisme untuk ditanamkan bagi orang Israel, mengubah nasionalisme mereka ke nasionalisme Mesir. Jangan-jangan, tapi itu hanya bagian dari cara kita menganalisa. Tapi apapun rencana dibalik untuk membuat orang Israel sibuklah, tidak memikirkan hal lain lah, atau melahirkan nasionalisme yang baru pada negeri Mesir, bacaan kita mencatat bahwa mereka makin ditindas, mereka justru yang ada lalu makin bertambah banyak dan berkembang. Bahkan dalam bagian selanjutnya dikatakan disuruh lagi membuat batu bata, disuruh lagi pergi ke ladang dan seterusnya. Intinya adalah orang Israel ini tidak hanya kerja untuk kepentingan hidup mereka, tapi double kerjaannya juga untuk kelangsungan dan kehidupan orang Mesir. Double kerja sebenarnya. Dengan harapan, dengan double kerja yang banyak itu, dengan beban kerja yang luar biasa itu, dengan jam kerja yang tidak ada habis-habisnya itu, menjadi ancaman, menjadi catatan supaya mereka tidak berkembang. Tapi realita berkata justru mereka tetap semakin berkembang. Kebalikannya yang terjadi. Ada apa di balik fenomena ini? Lagi-lagi sebenarnya kita harus mengatakan itulah rancangan Tuhan. Kan begitu. Itulah rancangan Tuhan. Orang dapat membuat rancangan yang hebat, terstruktur, sistematis, dan masif dalam kehidupan ini misalnya. Tapi itu tidak akan pernah melumpuhkan rancangan Tuhan yang sudah ada. Dan mestinya kita harus pegang itu. Kan jelas, rancangan kerja itu untuk membuat Israel tidak berkembang. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jadi, orang bisa membuat rancangan yang sudah hebat, perkasa, luar biasa. Coba ya. Ada berapa banyak rancangan di awal tahun 2020 ini, rencana yang telah begitu hebat dan matang direncanakan oleh keluarga kita, direncanakan oleh jemaat kita, direncanakan oleh negara kita, tapi hanya dengan satu tindakan dan kedaulatan Allah, rancangan Tuhan yang jadikan. Tidak jadi apa-apa itu rancangan negara kita. Bahkan sampai hari ini ada begitu banyak negara yang dikatakan mengalami resesi. Apakah pernah mereka merencanakan itu? Tidak ada. Kan persis sama. Bahwa rancangan kita bisa jadi sudah sangat terstruktur, sistematis, dan luar biasa. Tapi ketika Tuhan sudah punya rancangan atas hidup ini, rancangan Tuhan yang akan jadi. Itu mesti harus kita selalu pegang. Nah, jika kita kemudian lanjut pada bagian ketiga bacaan kita, ayat 15 sampai yang ke-22, rancangan Raja Mesir itu kan lebih gila lagi. Bidan-bidan disuruh, dalam hal ini Sifra dan Pua, jika ada anak laki-laki lahir, bunuh. Kan begitu. Kita bisa bayangkan ya. Keputusan ini pasti melahirkan perdebatan di antara penasehat raja ketika mereka mengatakan, bunuh saja itu anak-anak laki-laki yang lahir dari orang-orang Israel, daripada kemudian nanti menjadi ancaman. Bayangkan, ketakutannya sudah sangat besar sampai bayi pun dirancang untuk dilenyapkan supaya tidak menjadi peluang ancaman di masa yang akan datang. Sehebat itu
rencana untuk menggagalkan rancangan Tuhan. Bayangkan, saya membahasakan seperti itu. Sehebat itu rancangan Raja Mesir untuk menggagalkan rancangan Tuhan atas orang-orang Israel. Dibunuh, kita bisa bayangkan itu. Tapi jelas, apa yang kemudian terjadi? Kan dikatakan hanya perempuan yang diizinkan hidup. Jika laki-laki harus dibunuh. Singkatnya ya, bayi laki-laki tidak diizinkan untuk hidup. Jadi laki-laki dewasa diberi pekerjaan berat supaya dia lemah. Lain lagi laki-laki yang baru lahir juga harus dibunuh supaya dimusnahkan. Mengapa hanya laki-laki yang dimusnahkan? Sebenarnya kan jelas arahnya atau analisanya menjadi sangat sederhana dan bisa kita dapatkan ya. Kalau sebanyak apapun perempuannya orang Israel, kalau tidak ada laki-laki yang mau buat apa mereka? Kan kira-kira pemikirannya begitu. Tetap mereka mudah dikalahkan kalau misalnya orang-orang Israel yang hanya perempuan mau mengangkat pedang atau mau melakukan perang. Padahal mereka lupa ya, kalau kita memperhatikan bacaan kita, sedangkan melahirkan saja ini perempuan Mesir dan beranak pinak luar biasa tanpa bidan dan banyak anak, perempuan Ibrani bisa mengatasinya. Kan luar biasa. Wonder Woman sekali orang-orang perempuan Ibrani dalam bacaan kita. Apatah lagi kalau misalnya sebenarnya cuma perang, tapi itu hal lain. Kita sudah tahu bahwa rencana pertama Raja Mesir itu gagal, membuat orang Israel tidak berkembang biak. Lalu bagaimana dengan rancangan kedua? Berhasilkah melalui pemusnahan para bayi laki-laki? Bacaan kita menunjukkan jika rencana itu pun tidak berhasil. Bayangkan, raja sudah berkoalisi misalnya dengan para bidan, nepotisme tepatnya sebenarnya. Tapi Tuhan justru membuat realisi dan koalisi yang baru dengan para bidan itu. Dan jelas koalisi Tuhan yang jadi. Lagi-lagi saya mengatakan, coba renungkan seperti ini. Saudara bisa bertanya pada diri ini, dengan siapa saudara-saudara berkoalisi atau berkolusi atau berkalasi dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita berkoalisi dengan Tuhan atau berkoalisi dengan kekayaan kita, berkoalisi dengan kenalan kita, berkoalisi dengan uang kita untuk menghadapi kehidupan ini? Renungkan saja secara sederhana itu. Jika saudara-saudara telah berkoalisi dengan Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan, percayalah, pasti akan selalu ada jalan dan pasti akan jadi berkat. Dan saking gagalnya rencana koalisi Raja Mesir ini dengan para bidan, dia jadi marah. Apa yang dilakukan? Ayat 22 bacaan kita, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke sungai Nil, dan dia perintahkan itu bagi seluruh rakyat. Kalau tadi masih diam-diam melalui para bidan, maka selanjutnya melalui seluruh rakyat. Lemparkan seluruh bayi laki-laki yang lahir bagi orang Israel ke sungai Nil. Jika perempuan biarkan hidup. Apakah kita mengatakan bahwa kayaknya ini salah satu peristiwa yang membuat dunia ini sekarang lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Bukan ya. Tentu itu tidak bisa menjadi dasar untuk mengatakan kenapa sekarang lebih banyak perempuan. Oh, mungkin karena dulu dalam cerita Alkitab pernah lebih banyak laki-laki itu dibunuh, perempuan dibiarkan hidup oleh Raja Mesir. Tidak. Biasanya macam-macam alasan klasik yang bisa digunakan. Mengapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki di masa sekarang? Alasan-alasannya klasik. Ya kan biasanya laki-laki tidak terlalu care pada kesehatan, tidak terlalu peduli pada kesehatannya. Ya sudah, lebih dahulu meninggal kan. Biasanya kan selalu lebih banyak janda di satu tempat dibanding duda. Atau juga di masa-masa perang yang lalu, perang dunia pertama atau perang-perang kerajaan di abad per abad dan seterusnya. Kan kita tahu yang lebih banyak menjadi korban nyawa ya laki-laki kan. Jadi jelas dari sisi itu kita bisa menganalisanya, atau juga mungkin faktor gen. Tapi jangan katakannya, jika Tuhan sudah menciptakan lebih banyak perempuan, maka laki-laki boleh memiliki perempuan lebih dari satu. Daripada perempuan tidak dapat apa-apa, jelas itu tidak demikian adanya. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dari seluruh tahapan bacaan kita, jelas bagaimana Tuhan dengan tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung tetap ada dan bersama-sama dengan umat. Itu yang prinsip dipegang. Bahwa dimanapun umatnya ada, di tanah Kanaan yang sempat kelaparan lalu kemudian dipanggil ke Mesir, di Mesir yang bukan tanah perjanjian pun, Tuhan memelihara dan ada tangannya yang kuat untuk terus melindungi anak-anaknya. Artinya dimanapun saudara-saudara ada dan bagaimanapun keadaan, Tuhan selalu hadir dengan rohnya, hadir dengan kuasanya, hadir dengan kasihnya untuk senantiasa melindungi kita. Jangan pernah mengatakan ada tempat-tempat tertentu yang tidak ditembusi oleh kuasa dan kasih Allah atau roh Allah. Tidak. Dimanapun saudara-saudara ada, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Itulah yang disebut tema kita, Tuhan merancang kemerdekaan umatnya. Tuhan merancangkan kehidupan perjalanan anak-anaknya. Kalau kita memperhatikan dengan sederhana kan dari sisi kemampuan Israel,
Jelas mereka tidak punya kekuatan untuk melawan kebijakan Raja Mesir. Untuk mereka dipaksa kerja, untuk kemudian mereka dipaksa untuk melakukan apapun. Mereka tidak punya kemampuan untuk melawan kebijakan Raja Mesir. Mereka tidak punya kemampuan untuk melawan kerja paksa dari Raja Mesir ini. Tapi di sisi lain, tidak menjadi penghalang untuk berkembang. Kenapa? Karena Tuhan yang merancang. Israel tidak punya akses untuk melarang para bidan untuk memusnahkan keturunan mereka. Israel tidak punya akses untuk melarang para bidan, tapi Tuhan merancang. Tetap saja kehendak dan rancangan Tuhan yang jadi. Artinya apa? Rancangan Tuhan atas hidupmu itu tidak akan pernah gagal. Rancangan Tuhan atas hidupmu itu pasti terjadi. Percayalah itu. Bahwa mungkin sering kita khawatir, takut, resah, tapi jangan pernah negative thinking pada Tuhan. Jangan. Bahwa memang pernah mungkin kita ketakutan, tapi jangan pernah berprasangka buruk pada Tuhan. Jangan. Saya sendiri tidak terlalu mempercayai si isu atau kadang-kadang orang katakan saking cemburunya seseorang sama kita, saking iri hatinya orang sama kita misalnya, atau saking marahnya orang sama kita, kadang-kadang mengharapkan atau merencanakan sesuatu yang buruk pada kehidupan kita. Saya sendiri tidak terlalu percaya. Saya tidak percaya dan tidak pernah mau ambil pusing itu. Bahwa mungkin jika ada orang yang berpikir dan merencanakan untuk menjatuhkan saya, meruntuhkan saya, atau menjelek-jelekkan saya, dan lain-lain, silakan saja. Tapi bacaan hari ini menunjukkan bahwa sehebat apapun usaha orang lain untuk menjatuhkan kita, meruntuhkan kita, melenyapkan kita, sehebat apapun rencana orang dan rancangan orang, tapi jika Tuhan punya rancangan atas hidupku, percayalah yang akan jadi itu rancangan Tuhan. Jadi sebusuk apapun niat orang untuk menjatuhkan hidup kita, kalau Tuhan sudah punya rancangan atas hidupmu, percayalah akan jadi itu rancangan Tuhan. Rancangan yang busuk ini, biar berkali-kali, biar sudah sangat sistematis, masif, dan terstruktur untuk menjatuhkanmu, pasti gagal. Tuhan itu akan menjaga umatnya dengan rohnya untuk selalu menggagalkan orang yang berniat busuk pada anak-anaknya. Dan akan jadi ada rancangan Tuhan. Dan itulah yang disebut tema kita, bagaimana Tuhan merancang kemerdekaan hidup kita untuk selalu hidup bersama-sama dengan Dia. Meskipun kadang-kadang masalah besarnya adalah Tuhan merancang kita untuk hidup merdeka dengan Dia, tapi kadang-kadang kita yang kemudian memperbudak diri kita dengan ketakutan. Kita memperbudak diri kita dengan kekhawatiran. Kita memperbudak diri kita dengan kecemasan. Padahal sebenarnya di tangan Tuhan kita sudah tahu bahwa Dia merancang saya untuk selalu hidup bersyukur, bersuka cita, tidak akan pernah kekurangan rasa syukur dalam hidup ini, dan tahu bahwa dengan pasti saya akan selalu melangkah tiap hari. Kenapa? Di hari esok, di hari depan, minggu depan, lusa, bulan depan, dan tahun depan, ada Tuhan yang sudah merancangkan hidup saya untuk senantiasa hidup dalam kedewasaan dan kemerdekaan iman yang luar biasa. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan mengajar kami bahwa Tuhan merancang hidup kami dengan hebat, dan Tuhan akan menjaga hidup kami dengan luar biasa. Ketika kami pernah ragu, cemas dengan rancangan Tuhan, maka ampunilah kami. Dan kami percaya apapun keadaan kami, Tuhan akan selalu menaungi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terus kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, Tuhan sembuhkan mereka. Pemerintah kami, Tuhan juga terus memurapi dan memberkati mereka. Lanjutkan penyertaan bagi kami, Tuhan dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Hai guys, terima kasih sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel kali ini. Dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar kalian mendapat notifikasi dari video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa like video kali ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. See you next time guys, dadah.